Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizza Priyatna, Ilmu Komunikasi 2G UIN Suska Riau. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Komunikasi Massa, dan materi yang akan saya coba sampaikan adalah etika komunikasi massa. Sebelum kita membicarakan masalah etika, pasti sudah terbayang di ingatan kita betapa sulitnya mendefinisikan apa itu etika secara tepat. Masalah etika itu sedemikian kompleks dan banyak hal yang terkait dengannya. Itulah mengapa sulitnya mendefinisikan apa itu etika, apalagi harus dibedakan apa itu etika, apa itu moral. Manusia hidup dengan orang lain, tepatnya bermasyarakat. Nah, dalam masyarakat itu tentulah ada aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam sikap atau perilaku masyarakat itu sendiri. Meskipun diakui juga bahwa aturan-aturan setiap masyarakat itu berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena dalam proses bergaul sangat jelas dibutuhkan peraturan agar terjadi harmoni kehidupan. Lalu kita masuk ke poin yang pertama, yaitu etika, etiket, dan moral. Perlu kita garis bawahi terlebih dahulu apa itu etika. Di samping itu, kita juga perlu tahu apa itu moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores. Mores berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, dan juga kelakuan. Dengan demikian, moral bisa diartikan sebagai ajaran kesusilaan, yang berarti ajaran tentang baik atau buruknya suatu kelakuan atau perbuatan. Sementara itu, istilah etika berasal dari kata Latin etik, dan dari bahasa berasal dari Greek ethikos, a body of moral principles or values. Dengan demikian, etika berarti kebiasaan, habit, atau custom. Menurut Burhanuddin Salam, etika merupakan ilmu yang mempelajari masalah perbuatan atau tingkah laku manusia yang mana dapat dinilai baik atau buruknya. Menurut Kay Bertens pula, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang moralitas. Kemudian Bertens mencoba menjelaskan kembali keterkaitan antara etika, moral, dan juga etiket. Baginya secara etimologi, etika dan moral itu artinya sama, meskipun asal katanya berbeda. Namun bisa diartikan bahwa etika adalah moral itu sendiri, sedangkan kalau etiket adalah sopan dan santun. Lalu jika Bertens mengartikan seperti itu, apakah ada perbedaan antara etiket dan juga etika? Ada beberapa perbedaan yang bisa kalian lihat di sini, dan juga di sini. Yang pertama, etiket menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan. Yang ketiga, etiket bersifat relatif. Dan yang terakhir, jika kita membahas masalah etiket, kita hanya memandang manusia secara lahiriah, sedangkan etika menyangkut manusia dari dalam. Jadi intinya adalah aturan bersama yang hidup di masyarakat yang sama-sama diyakini untuk mengatur tata pergaulan masyarakat itu sendiri agar tercapainya kehidupan secara lebih baik. Nah, mengapa sih kita perlu mempelajari etika? Di sini akan saya coba jelaskan dalam poin-poin mengapa kita perlu mempelajari etika. Alasan yang pertama, karena saat ini kita hidup dalam masyarakat yang terus berkembang. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi komunikasi khususnya berdampak pada pemupukan sifat individu manusia. Yang kedua, etika diperlukan di kalangan agamawan yang di satu pihak menemukan dasar kemantapan mereka dalam iman kepercayaan mereka. Yang ketiga, masyarakat modern yang cenderung hidup dalam individualisme disertai kompetisi yang ketat menuntut mereka untuk tetap bertahan. Yang keempat, media massa itu tumbuh begitu pesatnya. Dan yang terakhir, media massa itu mempresentasikan kepentingan banyak pihak. Dari poin-poin yang saya sampaikan barusan tadi, sudah cukup jelas sih bahwa etika itu sangat penting dalam kehidupan ini. Apalagi dalam komunikasi massa, itu sudah menjadi ukuran wajib. Mengapa dikatakan sebagai ukuran wajib? Karena kan dalam komunikasi massa itu melibatkan banyak individu. Nah, masing-masing individu itu mempunyai sifat-sifat khusus yang berbeda pula dalam kepentingannya. Perbedaan kepentingan itulah yang akan bertarung dalam proses komunikasi massa. Jadi etika itu mengarahkan isi media massa untuk ditulis atau disiarkan, bagaimana iklan berguna bagi masyarakat, bagaimana tayangan di televisi memajukan masyarakat bukan malah merendahkannya,
Bagaimana pula, buku tidak hanya sekedar menghibur, tetapi juga memberikan informasi dan juga pendidikan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, saya akan membahas tentang realitas pelaksanaan etika komunikasi massa. Mungkin teman-teman dari yang telah saya jelaskan tadi agak sedikit penasaran lah, apakah etika dalam komunikasi massa itu diindahkan oleh masyarakat? Sebagai sebuah pedoman aturan, tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran. Pelaksanaan etika komunikasi massa itu sendiri masih membutuhkan perjuangan yang sangat berat dan terus-menerus. Pelaksanaan etika bisa terhambat itu karena masing-masing pihak membuat ukurannya sendiri. Bagi pers, apa yang diberitakan dianggap sudah mewakili kepentingan masyarakat. Bagi pemerintah pula, model apapun yang cenderung untuk mempertahankan kekuasaan atau paling tidak bagaimana sang pemimpin itu tetap bisa berkuasa tanpa ada gangguan. Pelaksanaan etika komunikasi massa masih sangat sulit diwujudkan karena tanggung jawabnya terletak pada diri sendiri. Nah, karena tanggung jawabnya terletak pada diri masing-masing tadi, pelaksanaannya pun sangatlah subjektif. Jadi, semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin sadar pula mereka akan pentingnya pelaksanaan etika komunikasi massa. Meskipun ini belum tentu jaminan. Cukup sekian materi etika komunikasi massa yang dapat saya sampaikan. Tentunya masih banyak sekali kekurangan. Saya Muhammad Rizza Priyatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.